Senja di Jakarta selalu punya magisnya sendiri, terutama bagi Anya dan Bima. Cahaya keemasan yang menembus jendela apartemen mungil mereka di bilangan selatan kota, memeluk hangat setiap sudut ruangan yang mereka sebut rumah. Aroma kopi yang baru diseduh bercampur dengan wangi cat air dan kertas, menciptakan simfoni bau yang khas dari kehidupan pasangan muda yang baru mengikat janji suci. Anya, dengan rambut sebahu yang sering diikat asal-asalan, sedang asyik di depan layar monitornya. Jemarinya lincah menari di atas GrabHitch tablet. Ia adalah seorang desainer grafis lepas yang memiliki sentuhan magis dalam setiap karyanya. Setiap garis, setiap warna, seolah memiliki jiwanya sendiri. Udah sampai mana, sayang? Suara Bima yang berat namun lembut menginterupsi konsentrasi Anya. Bima baru saja pulang dari kantor. Kemejanya sedikit kusut tapi senyumnya merekah sempurna. Ia menghampiri Anya, melingkarkan lengannya di pinggang sang istri, dan mengecup puncak kepalanya. Aroma mask dari parfum Bima selalu berhasil menenangkan Anya. Tinggal sentuhan akhir. Mas, klien ini lumayan cerewet, tapi aku suka tantangannya, jawab Anya, tanpa mengalihkan pandangan dari layar. Bima tersenyum, mengamati desain logo yang sedang digarap Anya. Sebuah logo minimalis dengan sentuhan etnik yang elegan. Bagus banget. Yang, kamu memang paling jago kalau soal visual. Puji Bima tulus. Ia selalu bangga dengan bakat Anya. Sejak masa pacaran, Bima adalah penggemar nomor satu karya-karya Anya. Ia bahkan sering menjadi kelinci percobaan, pertama untuk ide-ide desain Anya yang paling gila sekalipun. Jangan lupa istirahat, ya. Nanti matamu capek. Anya menoleh. Senyum simpul terukir di bibirnya. Iya, Mas. Kamu juga. Baru pulang kok langsung nempel. Bima tertawa kecil. Habisnya, kalau nggak nempel, kangen. Seharian di kantor mikirin proyek. Pas pulang lihat kamu gini rasanya semua beban langsung hilang. Mereka adalah pasangan yang saling melengkapi. Anya, dengan jiwanya yang artistik dan sedikit idealis, menemukan jangkar dalam diri Bima yang pragmatis dan terstruktur. Bima, seorang manajer proyek di sebuah perusahaan startup teknologi yang sedang naik daun, adalah sosok yang ambisius namun tetap membumi. Impian mereka sederhana, membangun keluarga kecil yang bahagia, memiliki rumah dengan taman mungil, dan menikmati setiap momen bersama. Mereka sering menghabiskan malam minggu dengan menonton film di sofa, ditemani semangkuk besar popcorn buatan sendiri, atau sekadar berbincang tentang hari-hari mereka, impian, dan rencana masa depan. Mas, menurutmu nanti kalau kita punya rumah sendiri, enaknya taman belakangnya kita bikin konsep apa ya? Tanya Anya suatu sore, saat mereka sedang menikmati teh di balkon apartemen. Bima menyesap tehnya. Gimana kalau ada ayunan kayu? Terus banyak tanaman rambat yang menjuntai? Kamu bisa duduk di sana sambil sketsa. Aku bisa baca buku. Anya tersenyum lebar. Ide bagus. Atau kita bikin kolam ikan kecil? Biar ada suara gemericik airnya. Adem. Boleh juga. Yang penting, ada tempat buat kita berdua santai setelah seharian kerja. Dan yang paling penting, kamu bisa tetap berkarya di sana, sayang. Ujar Bima sambil menggenggam tangan Anya. Ia selalu memastikan Anya tahu betapa ia menghargai pekerjaan dan passion istrinya. Bima tahu betul bagaimana Anya mencintai pekerjaannya sebagai desainer grafis. Baginya, itu bukan sekadar pekerjaan, melainkan panggilan jiwa. Suatu hari, Anya mendapatkan proyek besar dari sebuah agensi iklan ternama. Proyek itu menuntutnya bekerja ekstra keras, seringkali hingga larut malam. Bima, alih-alih mengeluh, justru menjadi support system terbaik. Ia akan menyiapkan makan malam, memastikan kopi Anya selalu hangat, dan bahkan sesekali ikut terjaga menemaninya, sekadar membaca buku di sofa atau menonton film tanpa suara. Kamu nggak perlu begadang juga, Mas. Besok kan kerja, kata Anya suatu malam, melihat Bima masih terjaga di ruang tamu. Nggak apa-apa, Yang. Aku nggak bisa tidur kalau tahu kamu masih kerja keras sendiri. Lagi pula, aku juga senang bisa nemenin kamu. Anggap aja ini quality time kita. Jawab Bima sambil tersenyum.
Ia akan mengusap lembut rambut Anya, memijat bahunya yang kaku, dan membawakan camilan. Jangan lupa minum vitamin, ya. Kesehatanmu nomor 1. Perhatian-perhatian kecil inilah yang membuat Anya merasa sangat dicintai dan dihargai. Bima tidak pernah memandang pekerjaan Anya sebagai sesuatu yang hanya dilakukan di rumah. Ia melihatnya sebagai kontribusi nyata Anya, sebagai bagian dari identitas Anya yang ia cintai. Mereka adalah tim, dua individu yang berjalan beriringan, saling menguatkan, dan berbagi impian. Pernikahan mereka adalah kanvas kosong yang perlahan mereka lukis bersama, dengan warna-warna cerah kebahagiaan, tawa, dan pengertian. Mereka percaya, selama ada cinta dan dukungan, badai apapun bisa mereka lewati. Mereka sering bercanda, "Kita ini tim paling solid, Mas. Kamu otak, aku seninya. Dan Bima akan menimpali, dan kamu adalah tulang rusukku, yang melengkapi dan membuatku utuh." Kalimat itu selalu membuat hati Anya menghangat, sebuah janji tak terucap tentang kemitraan yang setara, di mana mereka berdua adalah fondasi yang kokoh, bukan salah satu yang menopang sendirian. Mereka berdua sama-sama bekerja keras untuk masa depan mereka. Bima di kantornya, Anya dengan desain-desainnya. Keduanya adalah pilar yang saling menopang, bukan salah satu yang menanggung beban sendirian. Musim berganti, dan Jakarta masih saja sibuk dengan segala hiruk-pikuknya. Namun, di balik ramaian itu, awan gelap mulai menggantung di atas kebahagiaan Anya dan Bima. Perusahaan startup teknologi tempat Bima bekerja, yang tadinya digadang-gadang akan menjadi unicorn baru, mulai menunjukkan tanda-tanda kemunduran. Kabar restrukturisasi dan efisiensi mulai berembus kencang di kantor Bima, seperti bisikan angin yang membawa pertanda buruk. Bima mulai sering pulang dengan raut wajah yang lebih tegang. Obrolan makan malam mereka yang biasanya penuh tawa dan cerita ringan, kini diselingi dengan keluhan Bima tentang tekanan di kantor, target yang semakin tinggi, dan suasana kerja yang tidak lagi sehangat dulu. Anya, yang peka terhadap perubahan sekecil apapun pada suaminya, selalu berusaha mendengarkan dengan sabar dan memberikan semangat. "Mungkin ini cuma fase, Mas. Semua perusahaan pasti ada pasang surutnya," kata Anya suatu malam, sambil mengusap punggung Bima yang sedang termenung di sofa. Bima menghela napas panjang. "Entahlah, Yang. Perasaanku nggak enak. Beberapa temanku sudah ada yang dipindah divisi. Ada juga yang, ya, kamu tahu sendiri." Ia tidak melanjutkan kalimatnya. Namun Anya mengerti maksudnya. Kata yang menakutkan bagi siapa saja di dunia kerja. Anya mencoba menenangkan. "Apapun yang terjadi, kita hadapi bareng-bareng ya, Mas. Kamu nggak sendirian." Ia memeluk Bima erat, mencoba menyalurkan kekuatan dan ketenangan. Beberapa minggu kemudian, ketakutan itu menjadi kenyataan. Pagi itu, Bima menelepon Anya dengan suara yang terdengar hampa. "Yang aku kena PHK." Dunia Anya seolah berhenti berputar. Jantungnya berdebar kencang. Ia tahu ini mungkin akan terjadi, tapi mendengar langsung dari Bima tetap terasa seperti pukulan telak. "Mas, kamu serius?" tanyanya, suaranya tercekat. "Iya, Yang. Barusan banget. Mereka bilang restrukturisasi besar-besaran. Banyak yang kena," jawab Bima. Terdengar jelas ada kepedihan dan kekecewaan dalam suaranya. Anya berusaha menenangkan dirinya. Ini bukan waktunya untuk panik. Bima pasti lebih terpukul. "Oke, Mas. Nggak apa-apa. Kamu di mana sekarang? Mau aku jemput?" "Aku di kafe dekat kantor, Yang." "Nggak usah. Aku mau nenangin diri sebentar. Nanti aku pulang." Anya mengiyakan, meskipun hatinya diliputi kekhawatiran. Sepanjang hari itu, fokus Anya buyar. Ia mencoba bekerja, tapi pikirannya terus melayang pada Bima. Bagaimana perasaan suaminya saat ini? Apa yang harus mereka lakukan selanjutnya? Ketika Bima pulang sore harinya, raut wajahnya masih tampak lelah, namun ada sedikit senyum yang dipaksakan. Anya langsung memeluknya erat di ambang pintu. "Nggak apa-apa, Mas. Ini bukan akhir dari segalanya," bisik Anya. Bima membalas pelukan Anya.
Makasih ya, Yang. Kamu memang istri terbaik. Malam itu, mereka membicarakan segalanya. Bima menceritakan detail PHK-nya, pesangon yang didapat, dan bagaimana ia merasa dunianya runtuh. Anya mendengarkan dengan seksama, sesekali menyela dengan kata-kata penguatan. Aku pasti cari kerja lagi, Yang. Ini cuma cobaan kecil, kata Bima, mencoba meyakinkan dirinya sendiri dan Anya. Ada kilatan semangat di matanya. Semangat yang Anya kenal betul dari sosok Bima yang ambisius. Aku akan langsung kirim CV kemana-mana. Pasti ada jalan. Anya mengangguk. Tentu, Mas. Aku yakin kamu pasti dapat yang lebih baik. Kamu kan pintar, pekerja keras. Rezeki nggak akan kemana. Ia memegang tangan Bima, menguatkan. Sementara itu, aku akan ambil lebih banyak proyek lepas. Lumayan kan, buat bantu-bantu kebutuhan sehari-hari. Bima menatap Anya dengan rasa haru. Kamu yakin, Yang? Jangan sampai terlalu capek. Nggak apa-apa, Mas. Kita kan tim. Sekarang giliran aku yang lebih banyak bantu. Nanti kalau kamu sudah dapat kerja lagi, kita bisa atur ulang. Yang penting, kita sama-sama berjuang. Jawab Anya dengan senyum tulus. Dan begitulah, babak baru dalam kehidupan pernikahan mereka dimulai. Anya mulai mencari lebih banyak klien, menghubungi koneksi lama, dan bahkan berani mengambil proyek-proyek yang sebelumnya ia ragukan kemampuannya. Malam-malamnya kini lebih sering dihabiskan di depan layar, ditemani secangkir teh herbal untuk menjaga stamina. Proyek-proyek desain grafisnya mulai menumpuk, dan ia harus membagi waktu antara pekerjaan, mengurus rumah, dan tetap memberikan dukungan moral kepada Bima. Bima, di sisi lain, awalnya menunjukkan semangat yang membara. Setiap pagi, ia akan duduk di depan laptop, mencari lowongan pekerjaan, mengirimkan lamaran, dan sesekali pergi untuk wawancara. Anya selalu menyiapkan sarapan dan bekal untuk Bima jika ia ada janji wawancara, dan menunggunya pulang dengan penuh harap. Gimana, Mas? Ada kabar baik? Tanya Anya setiap kali Bima pulang dari wawancara. Belum ada yang cocok, Yang. Persaingan ketat banget sekarang, jawab Bima. Nada suaranya mulai sedikit menurun seiring berjalannya waktu. Minggu-minggu berlalu, menjadi bulan. Bima masih belum mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan latar belakang dan pengalamannya. Semangatnya yang tadinya membara, mulai meredup perlahan. Penolakan demi penolakan mulai mengikis kepercayaan dirinya. Ia mulai lebih banyak menghabiskan waktu di rumah, dengan alasan mencari inspirasi atau istirahat setelah seharian mengirim lamaran online. Anya melihat perubahan itu. Bima yang tadinya selalu rapi dan bersemangat, kini lebih sering terlihat dengan piyama seharian, atau hanya mengenakan kaos oblong dan celana pendek. Meja kerjanya yang dulunya rapi dengan tumpukan berkas dan buku-buku manajemen, kini lebih sering kosong atau hanya diisi dengan laptop yang sesekali menyala untuk menonton film. Meskipun begitu, Anya tetap berusaha positif. Ia mencoba memahami bahwa Bima sedang dalam masa sulit. Ia terus mengambil proyek, bekerja lebih keras, dan memastikan Bima tidak merasa sendirian. Setiap kali Bima terlihat murung, Anya akan mencoba menghiburnya, mengajaknya jalan-jalan sebentar, atau sekadar memasak makanan kesukaan Bima. Ia percaya, ini hanyalah badai kecil yang akan segera berlalu. Mereka berdua adalah tim, dan tim akan selalu saling mendukung, bukan? Anya masih memegang teguh janji mereka di awal pernikahan, bahwa mereka akan menghadapi segalanya bersama. Ia tidak akan membiarkan Bima menyerah. Bulan-bulan berlalu, seperti daun-daun kering yang jatuh satu persatu dari kalender di dinding dapur Anya. 6 bulan, kemudian 7, 8, dan Bima masih belum juga mendapatkan pekerjaan tetap. Semangat yang tadinya berkobar di matanya kini hanya tinggal bara yang nyaris padam. Rutinitas paginya yang dulu diisi dengan mengirim lamaran dan bersiap untuk wawancara, perlahan bergeser menjadi bangun siang, sarapan seadanya, dan kemudian duduk di sofa, memegang ponsel atau menyalakan televisi. Anya melihat perubahan itu dengan hati yang semakin berat. Bima yang dulu ambisius dan penuh inisiatif, kini lebih sering mengeluh tentang sulitnya mencari pekerjaan, tentang persaingan yang ketat,
atau tentang perusahaan yang tidak menghargai pengalamannya. Lowongan sekarang aneh-aneh. Yang pengalaman segudang, tapi gaji kecil. Atau maunya yang muda-muda. Keluhnya suatu sore, saat Anya baru saja pulang dari mengantar desain ke klien. Anya hanya bisa menghela napas. Mas, coba perluas lagi jaringannya. Atau mungkin coba ambil kursus skill baru? Banyak kok yang sukses banting setir. Saran Anya, mencoba memberikan solusi. Ia sendiri sudah mencoba mencari lowongan yang sekiranya cocok untuk Bima, bahkan sampai mengirimkan beberapa ke email Bima. Namun, Bima hanya akan mengangguk lesu atau menjawab, "Nanti deh, Yang. Aku lagi nggak mood." Kata, "nanti," itu seolah menjadi mantra baru dalam kamus Bima, sebuah penundaan yang tak berujung. Beban di pundaknya semakin berat. Proyek-proyek lepasnya memang cukup banyak. Namun penghasilannya tidak sebanding dengan gaji Bima sebelumnya. Ia harus memutar otak agar dapur tetap mengepul, tagihan listrik dan air terbayar, dan kebutuhan sehari-hari terpenuhi. Ada kalanya, ia harus menunda pembayaran tagihan tertentu atau mengurangi pengeluaran untuk hal-hal yang tidak mendesak, seperti hiburan atau belanja pakaian. "Mas, ini tagihan listrik bulan ini agak membengkak. Mungkin kita bisa lebih hemat lagi ya pakai AC-nya?" Kata Anya suatu pagi, mencoba bicara baik-baik. Bima hanya bergumam, Iya, nanti aku perhatiin." Namun, Anya sering mendapati AC menyala seharian penuh di ruang tamu, tempat Bima menghabiskan sebagian besar waktunya. Tidak hanya soal keuangan, pekerjaan rumah tangga pun kini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anya. Dulu, Bima sering membantu mencuci piring atau membuang sampah. Sekarang, ia jarang sekali menyentuh pekerjaan rumah. Pakaian kotor menumpuk di keranjang, piring kotor di wastafel, dan lantai mulai berdebu. Anya harus menyelesaikan semua itu setelah seharian bekerja di depan layar. Suatu malam, Anya merasa sangat lelah. Ia baru saja menyelesaikan revisi desain yang mendadak dari klien, dan kepalanya terasa berdenyut. Ia melihat tumpukan cucian kotor di dekat kamar mandi. "Mas, bisa tolong masukin cucian ke mesin cuci nggak? Aku capek banget," pinta Anya. Suaranya terdengar serak. Bima, yang sedang asyik bermain game di ponselnya, hanya menjawab tanpa menoleh, "Sebentar lagi, Yang. Tanggung ini." Sebentar lagi. Itu seringkali berarti tidak sama sekali. Akhirnya, Anya yang menyeret tubuhnya yang lelah untuk membereskan cucian. Anya mulai merasa terisolasi. Teman-temannya sering mengajak bertemu atau sekadar nongkrong. Namun ia selalu menolak dengan alasan sibuk. Ia tidak ingin mereka tahu betapa sulitnya keadaannya sekarang. Ia juga merasa malu untuk bercerita tentang Bima yang semakin pasif. Orang tuanya pun mulai bertanya-tanya mengapa Bima belum juga bekerja. Anya selalu berbohong, mengatakan bahwa Bima sedang dalam proses wawancara akhir atau sedang menunggu kabar dari perusahaan besar. Ia tidak ingin orang tuanya khawatir, apalagi sampai menyalahkan Bima. Diam-diam, Anya mulai meminjam uang dari orang tuanya, dengan alasan butuh modal untuk proyek baru, atau ada kebutuhan mendesak. Ia merasa bersalah, namun tidak ada pilihan lain. Uang pesangon Bima sudah menipis, dan penghasilan Anya, meskipun stabil, tidak cukup untuk menutupi semua pengeluaran. Rasa lelah fisik dan mental mulai menggerogoti Anya. Ia sering terbangun di tengah malam, memikirkan bagaimana caranya agar bisa mendapatkan proyek lebih banyak, bagaimana caranya agar Bima kembali bersemangat. Lingkaran hitam di bawah matanya semakin jelas, dan senyumnya semakin jarang terlihat. Ia merindukan Bima yang dulu, Bima yang penuh semangat, Bima yang selalu mendukungnya. Namun, di hadapan Bima, Anya masih berusaha menunjukkan wajah ceria. Ia akan tersenyum, menyemangati, dan mencoba menciptakan suasana yang positif di rumah. Ia masih percaya bahwa ini hanyalah fase yang akan segera berlalu. Ia masih memegang teguh janji pernikahan mereka, bahwa mereka akan saling mendukung dalam suka dan duka. Ia masih berpikir, mungkin Mas Bima butuh waktu lebih lama untuk bangkit. Aku harus kuat untuknya. Namun, di dalam hatinya, sebuah pertanyaan mulai tumbuh. Sampai kapan ia harus menanggung semua ini sendirian?
Sampai kapan ia harus menjadi satu-satunya pilar yang menopang? Ia adalah istri, tulang rusuk, bukan tulang punggung. Tapi kenyataan yang ia jalani saat ini, seolah memaksanya menjadi yang terakhir. Beban itu semakin berat, dan Anya mulai merasa tercekik, meskipun ia masih berusaha sekuat tenaga untuk tidak menunjukkannya. Waktu terus berputar, namun roda nasib Bima seolah macet di tempat. 8 bulan, 9 bulan, dan kini genap 1 tahun sejak Bima kehilangan pekerjaannya. Semangatnya tidak hanya padam, melainkan telah berganti menjadi apatisme yang menakutkan. Rutinitas paginya kini benar-benar bergeser. Bima akan bangun siang, seringkali setelah Anya sudah memulai pekerjaannya di depan laptop. Sarapan hanya seadanya, dan setelah itu, ia akan kembali ke sofa, menghabiskan waktu dengan ponsel, menonton serial, atau sesekali bermain game daring. Anya menyaksikan pergeseran ini dengan hati yang hancur. Bima yang dulu ia kenal, sosok yang penuh energi, ambisius, dan selalu punya rencana, kini seolah telah hilang ditelan keputusasaan. Mas, coba deh kita jalan-jalan sebentar. Hirup udara segar, biar pikiranmu lebih jernih. Ajak Anya suatu sore, mencoba menarik Bima dari keterpurukan. Bima hanya menggeleng pelan. Males. Yang. Nanti aja. Aku lagi nggak enak badan. Alasan, tidak enak badan, atau tidak mood, menjadi tamengnya untuk menghindari segala bentuk aktivitas di luar rumah, bahkan sekadar berjalan kaki di sekitar kompleks. Beban di pundak Anya bukan lagi sekadar berat, melainkan sudah terasa seperti menopang seluruh dunia. Ia kini benar-benar menjadi tulang punggung utama keluarga. Sejak pagi hingga larut malam, hidup Anya didominasi oleh 2 hal, pekerjaan dan rumah tangga. Pagi hari, setelah menyiapkan sarapan, yang seringkali hanya dimakan Anya sendiri karena Bima masih tidur, Anya akan langsung duduk di meja kerjanya. Matanya terpaku pada layar. Tangannya lincah menggerakkan mouse dan GrabHitch tablet. Klien-kliennya semakin banyak, dan ia tidak punya pilihan selain mengambil semua proyek yang datang. Ia tidak bisa menolak, karena setiap proyek berarti pemasukan yang bisa menjaga roda rumah tangga mereka tetap berputar. Anya, bisa tolong revisi bagian ini ya? Deadline besok pagi. Pesan dari klien seringkali datang di tengah malam, saat tubuh Anya sudah sangat lelah. Ia akan menghela napas, memaksakan mata tetap terbuka, dan kembali bekerja. Secangkir kopi hitam pekat menjadi teman setia di sampingnya. Penghasilan Anya, meskipun meningkat, tetap saja pas-pasan. Ia harus sangat cermat dalam mengelola keuangan. Setiap rupiah dihitung, setiap pengeluaran dipikirkan matang-matang. Tagihan listrik, air, internet, cicilan apartemen, kebutuhan makan sehari-hari, semuanya bergantung pada keringat Anya. Ada kalanya, ia harus menunda pembayaran asuransi, atau membatalkan langganan streaming yang dulu menjadi hiburan mereka berdua. Yang, pulsa internetku habis. Bisa tolong isikan? Pinta Bima suatu siang, tanpa sedikit pun rasa canggung. Anya hanya mengangguk, membuka aplikasi mobile banking, dan mengisi pulsa untuk Bima. Ia tidak pernah menuntut Bima untuk mengganti uang itu. Tidak hanya urusan finansial, pekerjaan rumah tangga pun kini menjadi beban penuh Anya. Dapur yang kotor, pakaian yang menumpuk, lantai yang berdebu, kamar mandi yang perlu dibersihkan, semuanya menunggu sentuhan tangan Anya. Bima, yang dulu sesekali membantu, kini sama sekali tidak menyentuh pekerjaan rumah. Ia akan makan dari piring yang Anya siapkan, dan meletakkannya begitu saja di meja setelah selesai. Mas, piringnya bisa ditaruh di wastafel ya? Pinta Anya, mencoba bersabar. Oh, iya. Nanti deh, jawab Bima. Matanya masih terpaku pada layar ponselnya. Nanti, itu tidak pernah datang. Akhirnya, Anya yang membereskan semuanya. Anya mulai merasa perannya sebagai istri bergeser drastis. Ia bukan lagi sekadar pasangan hidup yang berbagi suka dan duka, melainkan penopang utama, bahkan bisa dibilang satu-satunya penopang. Ia merasa seperti seorang ibu yang harus mengurus anak yang sudah dewasa. Ia merindukan masa-masa di mana mereka saling berbagi beban, di mana Bima juga punya kontribusi nyata dalam rumah tangga.
Rasa lelah fisik Anya semakin parah. Punggungnya sering nyeri, matanya perih, dan kepalanya sering berdenyut. Namun, yang lebih parah adalah kelelahan mentalnya. Ia merasa kesepian, meskipun Bima selalu ada di rumah. Ada jurang yang menganga di antara mereka. Jurang yang tercipta dari ketidakseimbangan peran. Anya mulai menghindari panggilan telepon dari teman-temannya yang sering bertanya kabar Bima. Ia tidak sanggup lagi berbohong. Ia juga semakin jarang mengunjungi orang tuanya, karena ia tahu mereka akan bertanya tentang pekerjaan Bima. Rasa malu dan putus asa mulai menyelimutinya. Suatu malam, setelah Anya selesai mencuci piring dan membereskan dapur, ia melihat Bima sudah tertidur di sofa dengan ponsel masih di genggamannya. Ada rasa marah yang membuncah di hati Anya, namun juga rasa kasihan. Ia tahu Bima sedang terpuruk. Tapi sampai kapan? Sampai kapan ia harus menanggung semua ini sendirian? Ia berjalan ke kamar tidur, menatap pantulan dirinya di cermin. Lingkaran hitam di bawah matanya semakin pekat. Wajahnya terlihat kuyu. Ia merindukan senyumnya yang dulu ceria, tawanya yang lepas. Ia merindukan dirinya yang dulu, yang bebas berkarya tanpa beban pikiran sebesar ini. Anya mencoba mengingat kembali janji pernikahan mereka. Aku ini tulang rusukmu, yang melengkapi dan membuatku utuh. Kalimat Bima itu kini terasa ironis. Ia merasa bukan lagi tulang rusuk, melainkan tulang punggung yang menanggung seluruh beban. Ia tidak ingin menjadi seperti itu. Ia ingin kembali menjadi istri, menjadi pasangan yang setara, bukan penopang tunggal. Namun, ia tidak tahu bagaimana caranya. Ia merasa terperangkap dalam situasi yang ia sendiri tidak tahu bagaimana cara keluar darinya. Malam itu, Jakarta diguyur hujan deras. Suara rintik yang menabuh jendela apartemen mereka seolah menjadi latar musik sendu bagi hati Anya yang semakin gundah. Ia baru saja pulang dari pertemuan mendadak dengan klien, yang mengharuskannya menembus kemacetan dan hujan. Tubuhnya terasa remuk, kepalanya berdenyut, dan perutnya kosong. Ia hanya ingin segera mandi air hangat, makan sesuatu, dan merebahkan diri. Namun, begitu pintu apartemen terbuka, pemandangan yang menyambutnya bukanlah ketenangan yang ia dambakan. Ruang tamu berantakan dengan remah-remah camilan di sofa, bantal berserakan, dan gelas kopi kosong di meja. Televisi menyala dengan suara keras, menayangkan pertandingan sepak bola yang sepertinya sudah ditonton Bima berjam-jam. Bima sendiri duduk di sofa, asyik dengan ponselnya, sesekali tertawa kecil melihat sesuatu di layar. Ia bahkan tidak menyadari kedatangan Anya. Anya menghela napas panjang, mencoba menahan gejolak emosi yang mulai membuncah. Ia meletakkan tas kerjanya di lantai, lalu berjalan ke dapur untuk mengambil segelas air. Saat ia kembali, Bima akhirnya menoleh, ekspresinya datar. "Oh, udah pulang, Yang? Kok lama?" tanyanya, tanpa sedikit pun nada khawatir atau empati. Anya merasa seolah ada sesuatu yang mencekik tenggorokannya. "Hujan deras, Mas. Terus macet juga. Aku baru selesai ketemu klien," jawab Anya, berusaha menjaga suaranya tetap tenang. Oh, hanya itu yang keluar dari mulut Bima. Lalu ia kembali fokus pada ponselnya. Anya memejamkan mata sejenak. Ia merasa sangat lelah. Bukan hanya fisik, tetapi juga batin. Ia ingin Bima bertanya bagaimana harinya, apakah ia baik-baik saja, atau setidaknya menawarkan bantuan untuk membereskan kekacauan di ruang tamu. Tapi tidak ada. Ia memutuskan untuk mandi terlebih dahulu, berharap air hangat bisa sedikit meredakan ketegangan di tubuhnya. Setelah selesai, ia kembali ke ruang tamu. Bima masih di posisi yang sama, terpaku pada ponselnya. Anya melihat meja makan masih kosong. Tidak ada tanda-tanda makanan disiapkan. Ia tahu, ia harus memasak lagi. Dengan langkah gontai, Anya menuju dapur. Ia membuka kulkas, mencari bahan makanan yang bisa diolah cepat. Saat ia sedang memotong sayuran, suara Bima tiba-tiba memecah keheningan. "Yang, ini tagihan internet udah jatuh tempo. Terus cicilan apartemen juga belum dibayar. Kamu udah transfer?" tanya Bima. Suaranya terdengar menuntut, tanpa sedikit pun basa-basi. Anya terdiam.
Pisau di tangannya berhenti bergerak. Ia membalikan badan, menatap Bima yang kini sudah berdiri di ambang pintu dapur. Ekspresinya serius. Belum, Mas. Aku baru pulang. Lagi pula, aku baru dapat pembayaran dari klien lusa kemarin. Itu juga sudah langsung untuk bayar tagihan yang lain. Jawab Anya, berusaha menjelaskan. Tapi kan ini penting, Yang. Jangan sampai telat. Nanti kena denda. Kata Bima. Nadanya semakin tinggi. Kamu kan istriku. Harusnya bisa bantu lebih. Cari proyek lagi dong, Yang. Masa cuma segini aja? Kata-kata itu menghantam Anya seperti sambaran petir. Kamu kan istriku. Harusnya bisa bantu lebih. Kalimat itu bergaung di telinganya. Menusuk langsung ke ulu hati. Anya merasakan matanya memanas. Air mata mulai menggenang. Ia tidak percaya Bima bisa mengatakan hal sekejam itu. Bantu lebih? Mas, aku ini kerja dari pagi sampai malam. Ngurus rumah, ngurus kamu. Aku udah ambil semua proyek yang bisa aku ambil. Mas, kamu pikir aku nggak capek? Suara Anya meninggi. Emosinya meledak. Semua lelah, semua kekecewaan, semua rasa tidak dihargai yang selama ini ia pendam, kini tumpah ruah. Bima terkejut melihat reaksi Anya. Ia tidak menyangka Anya akan semarah ini. Ya kan aku cuma bilang, Yang, kita butuh uang. Kamu kan yang punya penghasilan sekarang. Jadi sekarang aku ini cuma mesin uang buat kamu. Mas? Begitu? Tanya Anya. Air mata sudah membasahi pipinya. Kamu nggak lihat aku udah kayak apa? Aku capek, Mas. Capek fisik, capek hati. Bima terdiam, tidak bisa berkata-kata. Ia melihat wajah Anya yang sembab, lingkaran hitam di bawah matanya yang semakin jelas, dan bahu Anya yang bergetar menahan tangis. Ia melihat istrinya yang dulu ceria, kini terlihat begitu rapuh dan terluka. Namun, entah mengapa, ia tidak bisa menemukan kata-kata yang tepat untuk menenangkan Anya. Ia hanya berdiri di sana, canggung. Kamu nggak pernah tanya gimana hariku, Mas. Nggak pernah tanya aku capek apa enggak. Yang kamu tahu cuma tagihan, uang, uang, uang. Lanjut Anya, suaranya semakin parau. Aku ini istrimu, Mas. Aku butuh dukunganmu, bukan cuma tuntutanmu. Anya tidak sanggup lagi melanjutkan. Ia membalikan badan, memunggungi Bima, dan mencoba menahan isakannya. Ia merasa sangat kecil, sangat tidak berdaya. Kata-kata Bima tadi bukan hanya menyakitkan, tetapi juga meruntuhkan semua sisa-sisa harapan yang ia miliki. Ia merasa bahwa dalam pandangan Bima, ia kini hanyalah sebuah alat untuk memenuhi kebutuhan finansial, bukan lagi pasangan hidup yang dicintai dan dihargai. Hatinya remuk redam. Malam itu, setelah ledakan emosi yang menyakitkan, Anya tidak bisa tidur. Setiap kata yang keluar dari mulut Bima, terutama, kamu kan istriku, harusnya bisa bantu lebih. Cari proyek lagi dong, Yang. Masa cuma segini aja? Terus berputar di kepalanya seperti kaset rusak. Air mata terus mengalir tanpa henti, membasahi bantal. Ia merasa kosong, hampa, dan sangat terluka. Rasa sakit itu jauh lebih dalam daripada sekadar lelah fisik. Itu adalah rasa sakit karena tidak dihargai, tidak dilihat sebagai manusia seutuhnya, melainkan hanya sebagai mesin pencetak uang. Ia bangkit dari tempat tidur, berjalan pelan ke arah jendela. Hujan sudah reda, menyisakan aroma tanah basah yang menusuk hidung. Kota Jakarta yang biasanya tak pernah tidur, kini tampak tenang dalam balutan kegelapan. Anya menatap pantulan dirinya di kaca jendela. Wajahnya sembab, matanya bengkak, dan ada guratan kelelahan yang jelas di sana. Ia tidak mengenali dirinya sendiri. Di mana Anya yang dulu ceria, penuh semangat, dan berani bermimpi? Ia merasa seperti bayangan dari dirinya yang dulu. Sampai kapan aku harus begini? Bisiknya pada pantulan dirinya. Pertanyaan itu menggema di benaknya, lebih keras dari suara rintik hujan yang tadi. Ia telah mencoba segala cara. Ia telah bersabar. Ia telah berkorban. Ia telah memahami. Tapi apa yang ia dapatkan? Tuntutan, keluhan, dan rasa tidak dihargai.
Hatinya menjerit, menuntut perubahan. Anya teringat kembali hari pernikahan mereka. Janji-janji manis yang terucap di hadapan Tuhan dan para saksi. Bima berjanji akan menjaganya, melindunginya, dan mencintainya. Anya juga berjanji akan setia, mendampingi dalam suka dan duka. Ia telah menunaikan janjinya. Ia telah mendampingi Bima dalam duka kehilangan pekerjaan. Ia telah menopang keluarga. Tapi Bima, di mana janji-janjinya? Ia merasa seperti sedang menopang sebuah bangunan sendirian, sementara fondasi di sisi lain sudah rapuh. Ia tidak bisa terus seperti ini. Jika ia terus membiarkan situasi ini, ia akan hancur. Bukan hanya dirinya, tetapi juga pernikahan mereka. Cinta yang dulu begitu kuat, kini terasa seperti benang tipis yang siap putus kapan saja. Pagi menjelang, namun Anya tidak tidur sedikit pun. Ada keputusan bulat yang telah ia ambil. Ia tidak bisa lagi diam. Ia harus bicara. Ia harus memperjuangkan dirinya, memperjuangkan pernikahannya. Ia harus mengingatkan Bima, siapa dirinya sebenarnya. Ia adalah istrinya, tulang rusuknya, bukan tulang punggungnya. Dengan tekad yang membaja, Anya mulai merencanakan apa yang akan ia katakan. Ia tidak ingin emosi menguasainya lagi seperti tadi malam. Ia ingin bicara dengan tenang, namun tegas. Ia ingin Bima memahami, bukan hanya mendengar. Ia ingin Bima melihat, bukan hanya menuntut. Ia menyiapkan sarapan seperti biasa, meskipun tangannya sedikit bergetar. Bima keluar dari kamar dengan wajah mengantuk, dan langsung duduk di meja makan. Tidak ada permintaan maaf, tidak ada basa-basi. Ia hanya mengambil roti panggang dan mulai memakannya. Anya menatap Bima. Ia melihat suaminya yang dulu ia cintai, kini seolah menjadi orang asing. Ia menarik napas dalam-dalam. "Mas, nanti malam, aku mau kita bicara serius," kata Anya. Suaranya terdengar lebih tenang dari yang ia duga. Bima mengangkat alis, sedikit terkejut dengan nada bicara Anya yang tidak biasa. "Bicara apa, Yang?" "Tumben serius banget," jawabnya santai, masih mengunyah rotinya. "Ada banyak hal yang perlu kita bicarakan, Mas. Ini tentang kita, tentang pernikahan kita," kata Anya, menatap mata Bima lurus. Ada ketegasan yang terpancar dari tatapan Anya, sesuatu yang jarang terlihat belakangan ini. Bima merasakan ada sesuatu yang berbeda. Ia menghentikan kunyahannya, meletakkan roti di piring. "Oke. Nanti malam." Sepanjang hari itu, Anya berusaha fokus pada pekerjaannya, namun pikirannya terus memutar skenario percakapan nanti malam. Ia berlatih kalimat-kalimat di kepalanya, mencoba mencari kata-kata yang tepat agar pesannya tersampaikan tanpa menyakiti lebih jauh, namun tetap tegas dan jelas. Ia tahu ini akan menjadi percakapan yang sulit, mungkin yang paling sulit dalam hidupnya. Tapi ia harus melakukannya. Demi dirinya, demi pernikahan mereka. Ia membayangkan reaksi Bima. Mungkin Bima akan marah, mungkin akan membela diri, atau mungkin akan terkejut dan tidak tahu harus berkata apa. Anya menyiapkan diri untuk semua kemungkinan itu. Ia tidak akan mundur. Ia sudah terlalu lama menahan diri, terlalu lama membiarkan dirinya tergerus oleh situasi ini. Saat senja kembali menyelimuti Jakarta, Anya sudah selesai dengan semua pekerjaannya. Ia membersihkan diri, mengenakan pakaian yang nyaman, dan duduk di sofa ruang tamu, menunggu Bima. Jantungnya berdebar kencang, namun ada rasa lega yang aneh menyelimuti dirinya. Lega karena ia akhirnya akan menghadapi ini, tidak lagi melarikan diri. Bima masuk ke ruang tamu tak lama kemudian. Ia melihat Anya duduk di sofa, menunggunya. Ada ketegangan yang terasa di udara. Bima duduk di seberang Anya. Ekspresinya sedikit tegang. "Mau bicara apa, Yang?" tanya Bima, mencoba memecah keheningan. Anya menatap Bima, menarik napas dalam-dalam. Inilah saatnya. Ia harus bicara. Ia harus memperjuangkan dirinya. Ia adalah Anya, istri Bima, tulang rusuknya, bukan tulang punggungnya. Dan ia akan memastikan Bima memahami itu. Tekadnya sudah bulat. Ia tidak akan membiarkan dirinya hancur dalam diam.
Ketegangan di ruang tamu terasa begitu pekat, seolah bisa dipotong dengan pisau. Bima duduk di seberang Anya. Ekspresinya tegang, menunggu. Anya menatap suaminya, menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan setiap keping keberanian yang tersisa di dalam dirinya. Inilah saatnya. Tidak ada lagi mundur. Mas, Anya memulai. Suaranya bergetar tipis namun penuh ketegasan yang tak biasa. Aku mau kita bicara dari hati ke hati. Ini bukan tentang siapa yang salah, tapi tentang kita, tentang pernikahan kita. Bima mengangguk, matanya menatap Anya, mencoba membaca apa yang akan terjadi. Ada sedikit rasa tidak nyaman di wajahnya. Aku tahu kamu sedang dalam masa sulit, Mas, lanjut Anya, mencoba memulai dengan empati. Aku tahu kehilangan pekerjaan itu berat. Dan aku sudah berusaha sekuat tenaga untuk ada di sisimu, untuk mendukungmu, untuk menopang kita berdua. Anya berhenti sejenak, menatap Bima lurus di mata. Sejak kamu di PHK, aku sudah mengambil semua proyek yang bisa aku dapatkan. Aku bekerja dari pagi sampai larut malam, kadang sampai subuh. Aku mengurus rumah, menyiapkan makanan, membereskan semuanya. Aku bahkan sampai harus meminjam uang dari orang tuaku diam-diam, karena penghasilanku tidak cukup untuk menutupi semua kebutuhan kita. Bima terlihat terkejut mendengar pengakuan Anya tentang meminjam uang. Ia membuka mulutnya, seolah ingin menyela, tapi Anya mengangkat tangan, mengisyaratkan agar ia membiarkannya bicara. Aku melakukan semua itu, Mas, karena aku mencintaimu. Karena aku percaya pada janji pernikahan kita. Aku percaya kita adalah tim yang akan saling mendukung dalam suka dan duka. Suara Anya mulai sedikit meninggi, emosi mulai merayap naik. Tapi, apa yang aku dapatkan sebagai balasannya, Mas? Anya merasakan air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Namun ia menahannya sekuat tenaga. Ia tidak ingin menangis. Ia ingin tegas. Aku dapat tuntutan. Aku dapat keluhan. Aku dapat kata-kata yang menyakitkan, seolah aku ini mesin uang yang harus terus memproduksi tanpa henti. Bima menunduk, tidak sanggup menatap mata Anya. Wajahnya memerah, mungkin karena malu atau terkejut. Kemarin malam, Mas, kamu bilang, kamu kan istriku, harusnya bisa bantu lebih. Cari proyek lagi dong, yang, masa cuma segini aja? Anya mengulang kalimat Bima. Setiap kata terasa seperti tusukan tajam di hatinya. Apa kamu tahu betapa sakitnya aku mendengar itu, Mas? Apa kamu tahu betapa tidak berharganya aku merasa saat itu? Anya menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan semua keberaniannya untuk mengucapkan kalimat inti yang sudah ia renungkan semalaman. Aku ini istrimu, Mas, tulang rusukmu, yang melengkapi dan membuatmu utuh. Bukan tulang punggungmu yang harus menanggung semua beban sendirian. Kalimat itu terucap dengan tegas, meskipun ada getaran di akhir suaranya. Suasana hening seketika. Hanya suara detak jam dinding yang terdengar. Bima mengangkat kepalanya, menatap Anya dengan mata membelalak. Ia terlihat sangat terkejut, seolah baru saja tersadar dari mimpi buruk. Ia tidak menyangka Anya akan melontarkan kata-kata sekuat itu. Aku menikahimu untuk menjadi pendamping hidupmu, Mas, bukan untuk menjadi satu-satunya penopang finansial dan rumah tangga kita. Lanjut Anya, kini suaranya lebih stabil. Aku tahu kamu sedang terpuruk, tapi bukan berarti kamu bisa lepas tangan begitu saja. Aku juga punya batasan, Mas. Aku juga manusia biasa yang bisa lelah, bisa sakit, bisa putus asa. Aku butuh kamu, Mas. Aku butuh dukunganmu. Aku butuh kamu kembali menjadi Bima yang dulu, yang semangat, yang inisiatif, yang peduli. Aku butuh kamu kembali menjadi pasanganku, bukan beban yang harus aku pikul. Kata Anya, suaranya kini melunak, ada nada permohonan di sana. Aku tidak meminta kamu langsung mendapatkan pekerjaan besar. Aku hanya meminta kamu berusaha. Aku hanya meminta kamu berbagi beban, sekecil apapun itu. Aku hanya meminta kamu melihatku, Mas, bukan hanya sebagai sumber uang. Bima masih terdiam, rahangnya mengeras. Ia menatap Anya, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama,
Ia benar-benar melihat Anya. Ia melihat lingkaran hitam di bawah mata Anya, bahu Anya yang terlihat lebih kurus, dan ekspresi lelah yang tidak bisa lagi disembunyikan. Ia melihat betapa banyak yang telah Anya korbankan, dan betapa ia telah mengabaikannya. Kata-kata Anya, terutama kalimat, "Aku ini istrimu, Mas, tulang rusukmu, bukan tulang punggungmu," seolah membuka matanya lebar-lebar. Ia merasa malu, sangat malu. Selama ini, ia terlalu fokus pada keputusasanya sendiri, terlalu larut dalam rasa kasihan pada diri sendiri, sehingga ia tidak melihat penderitaan Anya. Ia telah membiarkan istrinya menanggung beban yang seharusnya mereka pikul bersama. Tidak ada pembelaan yang keluar dari mulut Bima. Tidak ada alasan. Ia hanya duduk di sana, terpaku, menyadari betapa egoisnya ia selama ini. Ia melihat kembali semua perilakunya. Bangun siang, bermain ponsel, mengeluh, menuntut, dan tidak membantu sama sekali. Ia merasa seperti monster. Anya menunggu reaksi Bima. Ia sudah mengatakan semua yang ingin ia katakan. Sekarang, giliran Bima. Hening kembali menyelimuti ruangan. Kali ini dengan bobot yang berbeda. Itu adalah keheningan yang penuh dengan penyesalan, kesadaran, dan mungkin harapan akan perubahan. Kata-kata Anya, terutama kalimat, "Aku ini istrimu, Mas, tulang rusukmu," yang melengkapi dan membuatmu utuh. Bukan tulang punggungmu yang harus menanggung semua beban sendirian. Menghantam Bima seperti tamparan keras yang menyadarkannya dari tidur panjang. Ia duduk terpaku di sofa, menatap punggung Anya yang bergetar menahan tangis. Suara detak jam dinding di ruangan itu kini terasa begitu nyaring, mengiringi detak jantungnya yang bergemuruh. Ia tidak bisa berkata-kata. Tidak ada pembelaan yang bisa ia lontarkan. Setiap kalimat yang keluar dari mulut Anya adalah kebenaran yang pahit, cermin yang menunjukkan betapa buruknya ia selama ini. Ia melihat kembali semua perilakunya. Bangun siang, bermain ponsel, mengeluh, menuntut, dan tidak membantu sama sekali. Ia melihat bagaimana ia telah membiarkan Anya menanggung semua beban sendirian. Bagaimana ia telah mengabaikan penderitaan istrinya. Rasa malu dan penyesalan mulai menyelimuti dirinya. Terasa seperti gelombang pasang yang menenggelamkan. Bima merasa seperti monster. Bagaimana bisa ia begitu buta? Bagaimana bisa ia begitu egois? Ia yang dulu berjanji akan menjaga dan melindungi Anya, kini justru menjadi penyebab air mata dan kelelahan istrinya. Ia teringat kembali masa-masa awal pernikahan mereka. Anya yang ceria, penuh semangat, dan selalu tertawa lepas. Bima yang bangga dengan bakat Anya, yang selalu mendukung setiap proyek istrinya. Mereka adalah tim yang solid, saling melengkapi. Tapi kini, Anya telah berubah menjadi sosok yang kuyu, lelah, dan penuh luka. Dan itu semua karena dirinya. Bima bangkit dari sofa, berjalan pelan ke kamar tidur. Ia melihat Anya sudah berbaring di tempat tidur, memunggungi dirinya, bahunya masih sedikit bergetar. Ia ingin mendekat, ingin memeluk, ingin meminta maaf. Tapi ia merasa tidak pantas. Ia merasa terlalu kotor untuk menyentuh Anya. Ia berjalan ke kamar mandi, menyalakan keran, dan membasuh wajahnya berulang kali. Air dingin itu seolah tidak mampu memadamkan api penyesalan yang membakar di dadanya. Ia menatap pantulan dirinya di cermin. Wajahnya terlihat kusut, matanya merah, dan ada bayangan kekalahan yang jelas di sana. Ini bukan Bima yang ia kenal. Ini bukan Bima yang dulu Anya cintai. Malam itu, Bima tidak bisa tidur. Ia terus merenung. Kata-kata Anya berulang kali terngiang di telinganya. "Aku ini istrimu, Mas, tulang rusukmu, bukan tulang punggungmu." Kalimat itu menusuknya dalam-dalam. Ia menyadari bahwa ia telah melupakan esensi dari pernikahan mereka, esensi dari hubungan suami istri. Ia telah membiarkan dirinya terlarut dalam keputusasaan dan rasa kasihan pada diri sendiri, sehingga ia lupa bahwa ada orang lain yang lebih menderita karena perilakunya. Ia teringat bagaimana Anya selalu menyiapkan sarapan untuknya, meskipun ia sering bangun siang. Bagaimana Anya selalu membereskan rumah, meskipun ia sendiri bekerja keras. Bagaimana Anya selalu berusaha menghiburnya, mengajaknya jalan-jalan,
atau memasak makanan kesukaannya, meskipun ia seringkali hanya membalas dengan gumaman atau keluhan. Ia teringat pengakuan Anya tentang meminjam uang dari orang tuanya diam-diam. Rasa bersalah itu semakin menghimpit dadanya. Anya telah berkorban begitu banyak, sementara ia hanya menjadi beban. Bima menyadari bahwa ia telah menjadi pengecut. Ia telah lari dari tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga, sebagai suami. Ia telah membiarkan istrinya menanggung beban yang seharusnya mereka pikul bersama. Ia telah membiarkan istrinya merasa tidak dihargai, tidak dicintai, dan hanya dimanfaatkan. Fajar mulai menyingsing, membawa cahaya pertama yang menembus celah gorden. Bima masih terjaga. Matanya perih karena kurang tidur, namun pikirannya kini jernih. Ia telah mencapai titik terendah dalam hidupnya, titik di mana ia harus memilih, terus terpuruk dalam penyesalan, atau bangkit dan memperbaiki segalanya. Ia memilih yang kedua. Ia harus berubah. Bukan hanya untuk Anya, tetapi juga untuk dirinya sendiri. Ia harus kembali menjadi Bima yang dulu, Bima yang bertanggung jawab, Bima yang penuh semangat. Ia harus membuktikan kepada Anya bahwa ia masih pantas menjadi suaminya, bahwa ia masih bisa menjadi tulang rusuk yang melengkapi, bukan lagi beban. Dengan tekad yang baru, Bima bangkit dari tempat tidur. Ia berjalan ke arah Anya, yang masih tertidur pulas. Wajahnya terlihat sangat lelah. Bima berlutut di samping tempat tidur, menatap wajah istrinya. Ia mengangkat tangannya, mengusap lembut rambut Anya. "Maafkan aku, Yang," bisiknya. Suaranya parau. "Maafkan aku yang sudah egois. Maafkan aku yang sudah menyakitimu. Aku janji, aku akan berubah." Ia tahu, kata-kata saja tidak cukup. Ia harus membuktikannya dengan tindakan. Ia harus menunjukkan kepada Anya bahwa penyesalannya tulus, dan bahwa ia benar-benar ingin memperbaiki semua kesalahannya. Ini adalah awal yang baru bagi Bima. Awal dari perjuangan untuk mendapatkan kembali kepercayaan dan cinta istrinya, dan untuk menemukan kembali dirinya sendiri. Pagi itu, suasana di apartemen Anya dan Bima terasa berbeda. Udara tidak lagi dipenuhi ketegangan yang mencekik, melainkan diisi dengan keheningan yang penuh harapan. Anya terbangun dan menemukan Bima sudah duduk di meja makan, bukan dengan ponsel di tangan, melainkan dengan sebuah buku catatan dan pulpen. Ia sedang menulis sesuatu. Pemandangan itu membuat Anya sedikit terkejut, sekaligus bertanya-tanya. Bima mendongak saat mendengar gerakan Anya. Ada sedikit rasa canggung di matanya, namun juga ketulusan yang Anya rindukan. "Pagi, Yang," sapanya pelan. Anya membalas sapaan itu, masih sedikit ragu. Ia duduk di seberang Bima. "Pagi, Mas. Lagi apa?" Bima menutup buku catatannya. Aku mau minta maaf, Yang. Maaf atas semua perkataanku semalam. Maaf atas semua sikapku selama ini. Aku tahu aku sudah sangat egois, dan aku sudah menyakitimu." Suaranya parau, penuh penyesalan. Ia menatap Anya lurus, matanya berkaca-kaca. "Aku janji, aku akan berubah. Aku akan membuktikannya padamu." Anya menatap Bima. Ada ketulusan yang terpancar dari mata suaminya. Sesuatu yang sudah lama tidak ia lihat. Hatinya yang kemarin remuk redam, kini sedikit menghangat. Ia mengangguk pelan. "Aku harap begitu, Mas." Sejak hari itu, perubahan Bima mulai terlihat, perlahan namun pasti. Ia tidak lagi bangun siang. Bahkan, ia seringkali bangun lebih pagi dari Anya, menyiapkan air panas untuk mandi, atau sekadar membuatkan teh hangat untuk Anya sebelum ia memulai pekerjaannya. "Yang, tehmu sudah siap," kata Bima suatu pagi, meletakkan cangkir teh di samping laptop Anya. Anya menoleh, terkejut sekaligus senang. Hal-hal kecil seperti ini sudah lama tidak ia rasakan. Bima juga mulai aktif mencari pekerjaan lagi, namun kali ini dengan pendekatan yang berbeda. Ia tidak lagi memilih-milih posisi atau gaji. Ia bahkan mulai mencari pekerjaan serabutan yang bisa ia lakukan untuk sementara waktu. Ia mendaftar sebagai pengemudi online, menerima tawaran mengajar les privat, dan bahkan sesekali membantu temannya di kedai kopi. "Nggak apa-apa, Yang.
Lumayan buat nambah-nambah. Daripada di rumah nggak ngapa-ngapain, kata Bima suatu malam, setelah pulang dari mengantar penumpang. Wajahnya terlihat lelah, namun ada senyum puas di bibirnya. Senyum yang tulus, bukan paksaan. Anya melihat semangat itu kembali. Bima yang dulu ia kenal, kini mulai muncul lagi. Ia tidak lagi mengeluh tentang sulitnya mencari pekerjaan, melainkan fokus pada apa yang bisa ia lakukan saat ini. Ia juga mulai lebih terbuka tentang proses wawancaranya, tentang penolakan yang ia terima, dan tentang pelajaran yang ia dapatkan. Tidak hanya soal pekerjaan, Bima juga mulai mengambil alih tanggung jawab di rumah tangga. Ia mulai membantu mencuci piring, membuang sampah, membersihkan kamar mandi, dan bahkan sesekali memasak makanan sederhana. Anya seringkali terkejut melihat dapur sudah bersih saat ia selesai bekerja, atau pakaian kotor sudah rapi di keranjang cucian. "Mas, kamu nggak perlu repot-repot," kata Anya suatu sore, melihat Bima sedang menyapu lantai. Bima tersenyum. "Nggak repot kok, Yang. Ini kan rumah kita. Tanggung jawab kita berdua. Aku kan juga tinggal di sini." Perubahan paling signifikan adalah dalam komunikasi mereka. Bima tidak lagi pasif. Ia mulai mendengarkan Anya dengan seksama, bertanya tentang harinya, tentang pekerjaannya, dan tentang perasaannya. Mereka mulai sering berbincang di malam hari, bukan lagi hanya tentang tagihan atau keluhan, melainkan tentang impian, rencana, dan bagaimana mereka bisa saling mendukung. Suatu malam, saat mereka sedang makan malam, Bima menatap Anya. "Yang, aku minta maaf ya. Dulu aku sering banget ngerepotin kamu. Aku tahu kamu pasti capek banget. Tapi aku malah nggak peka." Anya tersenyum tipis. "Nggak apa-apa, Mas. Yang penting sekarang kamu sudah sadar. Aku cuma mau kita sama-sama berjuang. Aku nggak mau kamu merasa sendirian. Tapi aku juga nggak mau merasa sendirian." Bima mengangguk. "Aku janji, Yang. Kita akan hadapi ini bareng-bareng. Aku akan jadi tulang rusukmu lagi, yang melengkapi dan mendukungmu. Bukan lagi beban." Meskipun perjalanan mereka masih panjang, Anya merasakan ada harapan baru yang tumbuh di hatinya. Bima tidak berubah dalam semalam, tetapi setiap langkah kecil yang ia ambil menunjukkan ketulusan dan tekadnya untuk memperbaiki diri. Hubungan mereka mulai pulih, seperti tanaman yang layu dan kini mulai disiram kembali. Kepercayaan Anya yang sempat runtuh, kini mulai dibangun kembali, bata demi bata. Anya melihat Bima yang dulu, sosok yang ia cintai dan nikahi, kini perlahan kembali. Ia tidak lagi merasa seperti penopang tunggal, melainkan kembali menjadi bagian dari sebuah tim. Beban di pundaknya terasa sedikit lebih ringan, karena ia tahu, ia tidak lagi sendirian. Mereka berdua, Anya dan Bima, kini mulai berjalan beriringan lagi, menghadapi badai dengan kekuatan yang baru, kekuatan dari kemitraan yang setara. Waktu terus bergulir, membawa serta perubahan dan pemulihan. Bulan-bulan berlalu sejak percakapan jujur Anya dan Bima, dan sejak Bima memulai langkah perbaikannya. Proses itu tidak instan, tentu saja. Ada hari-hari di mana Bima kembali merasa putus asa setelah serangkaian penolakan wawancara, atau saat ia merasa lelah dengan pekerjaan serabutannya. Namun, kali ini, ia tidak lagi menyembunyikannya. Ia akan bicara dengan Anya, berbagi keluh kesahnya, dan Anya akan mendengarkan, memberikan dukungan, dan mengingatkannya tentang kemajuan yang telah mereka capai bersama. "Mas, ingatkan dulu kamu janji mau bikin taman belakang dengan ayunan kayu?" tanya Anya suatu sore, saat Bima terlihat murung setelah gagal dalam wawancara kerja yang sangat ia harapkan. "Kita belum sampai sana, tapi kita sudah jauh lebih dekat dari sebelumnya." Bima menatap Anya, dan senyum tipis akhirnya terukir di bibirnya. "Iya, Yang. Aku ingat. Makasih ya. Kamu selalu ingetin aku." Ketulusan Bima dalam berusaha sangat terlihat. Ia tidak hanya aktif mencari pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya, tetapi juga terus mengambil pekerjaan serabutan yang bisa ia dapatkan. Dari mengantar barang, mengajar les, hingga menjadi asisten di proyek-proyek kecil, Bima melakukan semuanya dengan sungguh-sungguh. Ia mulai memahami nilai dari setiap rupiah yang ia hasilkan,
dan betapa beratnya Anya menanggung semua beban itu sendirian. Suatu pagi, kabar baik itu akhirnya datang. Bima mendapatkan tawaran pekerjaan sebagai manajer proyek di sebuah perusahaan yang lebih kecil, namun memiliki visi yang sejalan dengannya. Gajinya memang tidak sebesar dulu, tetapi posisinya sesuai dengan pengalamannya, dan yang terpenting, ia merasa dihargai. Bima langsung memeluk Anya erat saat ia menyampaikan kabar itu. "Yang, aku diterima. Aku diterima kerja," serunya. Suaranya dipenuhi kebahagiaan yang murni. Anya membalas pelukan Bima dengan air mata haru. "Alhamdulillah, Mas. Aku tahu kamu pasti bisa." Ini adalah momen yang mereka tunggu-tunggu, buah dari kesabaran dan perjuangan mereka berdua. Dengan kembalinya Bima bekerja, keseimbangan dalam rumah tangga mereka mulai pulih sepenuhnya. Mereka berdua kini kembali menjadi pilar yang saling menopang. Bima kembali berkontribusi secara finansial, dan yang lebih penting, ia kembali aktif dalam pekerjaan rumah tangga. Mereka membagi tugas, saling membantu, dan memastikan tidak ada lagi satu pihak yang merasa terbebani sendirian. Malam-malam mereka kini kembali diisi dengan tawa dan obrolan ringan. Mereka sering menghabiskan waktu di sofa, bukan lagi dengan Bima yang terpaku pada ponselnya, melainkan dengan mereka berdua yang saling bercerita tentang hari masing-masing, berbagi ide, atau merencanakan liburan kecil. "Mas, aku dapat proyek baru nih. Desain logo untuk kafe di Bali. Kayaknya seru deh," kata Anya suatu malam. Matanya berbinar. Bima tersenyum. "Wah, bagus itu, Yang. Kalau ada yang bisa aku bantu bilang ya. Mungkin aku bisa bantu riset tren kafe di sana." Ia tidak lagi memandang pekerjaan Anya sebagai sesuatu yang hanya dilakukan di rumah, melainkan sebagai bagian penting dari kehidupan mereka berdua. Mereka juga belajar untuk berkomunikasi lebih terbuka dan jujur. Jika ada masalah atau ketidaknyamanan, mereka akan langsung membicarakannya, tanpa menunda atau memendam. Mereka belajar bahwa kejujuran, meskipun terkadang menyakitkan, adalah fondasi utama dari hubungan yang sehat. "Aku janji, Yang, nggak akan ada lagi tulang punggung di antara kita. Kita ini tim. Kita adalah tulang rusuk yang saling melengkapi," kata Bima suatu malam, sambil menggenggam tangan Anya. Anya tersenyum. Air mata kebahagiaan menggenang di matanya. "Iya, Mas. Aku percaya itu." Pernikahan mereka kini terasa lebih kuat, lebih kokoh. Badai PHK dan keterpurukan Bima, meskipun menyakitkan, justru menjadi ujian yang menguatkan ikatan mereka. Mereka belajar tentang arti kesabaran, pengorbanan, dan yang terpenting, kemitraan yang setara. Anya kembali merasa dicintai, dihargai, dan dihormati sebagai istri, sebagai tulang rusuk Bima, bukan lagi tulang punggungnya. Mereka tidak lagi hanya bermimpi tentang rumah dengan taman mungil dan ayunan kayu. Mereka mulai merencanakan langkah-langkah konkret untuk mewujudkannya. Mereka menabung bersama, mencari informasi, dan membayangkan masa depan yang cerah, masa depan yang mereka bangun bersama, dengan fondasi cinta, pengertian, dan dukungan yang tak tergoyahkan. Anya dan Bima, dua individu yang pernah tersandung, kini berjalan beriringan, lebih kuat dari sebelumnya, siap menghadapi apapun yang akan datang, karena mereka tahu, mereka punya satu sama lain.